Bahwasanya PSA ini dari sisi organisasi role modelnya itu hampir mirip dengan PSSI. Hanya saja dari sisi permainannya itu lebih sederhana dari ukuran lapangannya, tekniknya, karena yang memainkan adalah mereka yang disabilitas fisik, para amputasian yang less autris, atau mereka yang memiliki kekurangan salah satu tangan atau kakinya, namun mampu membuktikan bahwasanya mereka juga layak disetarakan dengan persepak bola nasional, kejuaraan umum atau konvensional, di mana mereka mampu berprestasi di ajang dunia, khususnya kemarin mampu tampil di Piala Dunia. Untuk dari sisi momentum ya, dari sisi kesempatan tentunya dengan kehadiran PSA ini mampu mewujudkan mimpi teman-teman disabilitas fisik amputasi ya, bahwasanya mereka bukan hanya sebagai penonton tapi ikut serta dalam ajang sepak bola secara langsung, dan juga PSA ini juga sejajar dengan PSSI yang dimana memiliki peran yang sama dalam pengembangan sepak bola di tingkat nasional. Ya bangga ya bisa jadi perwakilan Indonesia yang bisa berjuang untuk negara, walaupun dengan keadaan seperti ini ya tetap punya kesempatan, punya motivasi. Ternyata ya saya bisa dan teman-teman juga bisa. Ya saya terus berusaha gitu, bagaimana saya bisa bermain bola dengan bagus, dengan baik, tanpa menyusahkan teman-teman saya. Mungkin dengan keadaan saya seperti ini saya menyusahkan, tapi saya tidak ingin merasakan hal itu, dan saya ingin juga menunjukkan kepada teman-teman saya bahwa saya bisa bermain bersama mereka. Sepak bola sudah dilihat oleh pemerintah sedikit, walaupun sedikit ya. Harapan saya sih ke depannya untuk sepak bola amputasi di seluruh Indonesia terutama ini harus diperhatikan, karena banyak pemain-pemain potensi di luar sana yang harus tahu sebenarnya sosialisasi itu harus terus ada. Jadi kita membangun sepak bola baru di bidang lain, artinya di sisi lain. Jadi di konvensional itu nasional itu kita sudah punya PSSI dengan timnas yang baik, dan harusnya di sisi lain juga yaitu amputasi ini juga tetap diperhatikan, karena kemarin alhamdulillah sudah tembus ya ke Piala Dunia ya. Nah, jadi itu sebagai catatan di dunia juga bahwa Indonesia nih punya sepak bola yang cukup diperhitungkan untuk sepak bola amputasinya. Khususnya di pemerintahan pusat, Pak Presiden, Pak Menpora kiranya membukakan jalan akses baik sisi anggaran dan dukungan, sehingga PSAI ini bisa berkembang ke seluruh antero Nusantara, sehingga bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi masyarakat khususnya persepak bola nasional. Ya, harapan saya semua orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tapi ya kita apapun itu yang kita punya sekarang selalu bersyukur, selalu menjalankan apa yang bisa kita jalankan, supaya berusaha apa yang bisa kita lakukan, karena kesempatan datangnya cuma satu kali. Ketika ada kesempatan supaya dimanfaatkan agar kesempatan ini ya benar-benar berhasil untuk kita dan untuk kedepannya. Mas Tomo, ini keren banget ya kalau kita lihat tadi mereka berlatih dan juga sampai menuju ajang Piala Dunia, ini keren banget ya. Jadi selama ini dari PSA ini melatih mereka, programnya apa saja Mas? Program untuk para pemain-pemain sendiri. Ya, sama seperti sepak bola konvensional sih, nggak jauh beda. Tiap minggu gitu, berapa kali mereka latihan? Kalau untuk saat ini pemain-pemain yang tadinya di timnas kemarin itu kembali ke
timnya masing-masing. Waktu pas kita persiapan itu kita hampir 3 bulan. 3 bulan TC. dimasukin TC, Iya, dilatih TC, gitu ya. dilatih baik itu mentalnya, fisiknya, gizinya. Karena waktu di Piala Dunia kemarin kita disupport oleh pemerintah, oleh Menpora, baik tempat TC-nya dan tempat pelatihannya kita disupport oleh Menpora. Jadi teman-teman di situ ada kesehatannya dicek, mentalnya dicek, psikolognya juga ada gitu kan. Jadi beberapa teman-teman yang punya keluhan seperti apa gitu kan, nah itu disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau kita ngelihat PSAI ini saya ngelihat pemerintah mendukung benar lah ya Mas Tomo ya. Selain mendukung memberikan fasilitas dan juga bukan hanya pemerintah juga dari pihak-pihak swasta juga memberikan support ke kita gitu kan. Jadi dari Menpora sendiri ada dana nggak untuk PSAI ini? Ada support kemarin di Piala Dunia ya kan, dan kemarin kita semua biaya sponsor Menpora. Dari Menpora juga ada support juga dari pihak-pihak swasta juga untuk persiapan kemarin. Iya. Jadi semua yang timnas ini sama dengan pemain-pemain seperti PSSI atau liga yang lain nggak Mas? Maksud saya mereka menerima gaji tetap untuk kehidupan mereka atau gimana? Waktu selama TC dapat honor dari Menpora selama 3 bulan. Tapi setelah itu mereka harus kembali ke timnya, itu tergantung dari di daerah masing-masing. Gitu loh. Jadi kalau mereka join di liga di daerah masing-masing, biasanya gimana Mas? Mereka tetap kehidupannya ditanggung? Kan kalau udah masuk liga itu kan seperti sepak bola PSSI dan liga-liga yang lainnya masih belum, karena mereka masih mandiri semua. Gitu. Terus kehidupan mereka gimana? Pemain-pemain ini? Teman-teman ini banyak yang ada yang bekerja, ada yang wira swasta, gitu kan. Ada juga yang pengangguran, gitu. Waduh, jadi beberapa status ekonominya yang memang yang tidak seperti pemain yang kalau orang lihat, udah di liga nih dapat gaji tuh, enggak. Gitu loh. Iya. Tapi di dalam diri mereka itu ada komitmen, gue mau jadi pemain bola, saya mau jadi pemain bola gitu kan. Makanya walaupun seperti kayak di tim DKI itu mereka jauh-jauh datang gitu kan. Ada yang mau ikut berlatih gitu kan, karena yang paling dekat adalah di DKI gitu kan. Mereka dari Sukabumi naik motor ikut latihan bareng dengan DKI, walaupun itu tidak ada gaji gitu, kecuali yang mereka sudah masuk tim DKI gitu. Kalau yang belum ya mereka masih tetap. Jadi PSAI nggak memberikan apa SOP gitu Mas, sehingga semua yang mempunyai liga daripada teman-teman disabilitas ini sebaiknya diberikan gaji, ada certain belum saat kondisi ini kita lagi gitu. baru proses Pak. Gitu ya? Iya, karena kita sendiri juga di pusat kan masih mandiri juga. Pusat mandiri? Masih mandiri. Nggak dapat dana dari Belum. Menpora, lah gimana? Mau nyampaikan pesan tertentu nggak Mas? Pesan tertentu nih, siapa tahu Pak Menpora melihat satu cerita nih Mas, gimana? Ya, harusnya dong ya. Ya mohon disupport gitu. Mohon disupport, baik sarana dan prasarana maupun mungkin anggaran ya, pembinaan untuk atlet kita gitu kan, untuk khususnya di sepak bola amputi. Tapi sudah punya lapangan khusus nggak Mas? Belum. Lapangan sendiri belum. Untuk tempat latihan belum. Yang kemarin dipinjamkan dari Menpora itu nggak langsung dipakai saja? Itu betulan kita dapat sokongan dari Indowan. Itu salah satu lapangan ada di Serenia, di daerah dekat mes pemain waktu itu. Iya. Di situ didukung oleh Indowan, termasuk ke pelatihannya, tempat lapangannya, fisiknya gitu. Sama juga selama kita waktu TC itu baik jersey maupun itu kita dukung oleh SPEC Indonesia. Jadi kita disupport oleh SPEC dari mulai seragam sampai dengan semua sepatu itu dari SPEC juga. Wow. Mas Tomo, apa sih saya kurang paham, mohon izin. Bedanya PSAI sama PSSI. Kan kalau mau jadi ketua umum PSSI aja kelihatannya politiknya, gembornya, gaungnya seluruh Indonesia dengar itu ya. Mungkin bedanya sama nggak atau di bawah PSSI?
PSAI? Nggak di bawah PSSI. Nggak di bawah PSSI. Oke, berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Bedanya apa, Mas? Bedanya kalau di PSSI kan di sepak bola konvensional ya. Kita kan di sepak bola yang yang disabilitas gitu kan. Dan sama-sama punya badan dunia sih gitu kan. Kalau di PSSI punya badan dunianya FIFA, tapi kalau di sepak bola amputih ini kita badan dunianya WAF, World Amputee Football Federasi gitu loh. Yang menaungi, tapi dari WAF sendiri juga selalu menyarankan untuk berkolaborasi kerjasama dengan federasi yang ada di negaranya masing-masing. Kemarin saya melihat bahwa PSA ini diterima oleh Bapak Presiden sendiri kan, Mas ya? Seminggu sebelum kita berangkat. Seminggu sebelum berangkat, ada pesan-pesan dari Bapak Presiden kita nggak? Pesannya sih tetap berjuang. Berjuang itu ya kan, walaupun pemain yang tinggi-tinggi besar gitu, kita tidak boleh takut. Gitu kan. Pesan kayak gitu. Nah waktu itu kita satu grup tuh dengan negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan Prancis. Kita di grup, kalau orang bilang grup neraka gitu. Tapi teman-teman PSAI bilang itu bukan grup neraka buat kita, itu grup surga gitu. Wow, ini luar biasa semangatnya ya. Kita tetap terus berjuang ya, alhamdulillah itu sesuatu hal yang membawa pengalaman lah, karena pertama kali, dan ini juga pertama kali Piala Dunia yang memakai zona pakai kualifikasi gitu. Dan Indonesia bisa lolos itu suatu yang sejarah lah buat di persepak bolaan di Indonesia. Jadi kemarin senang lah saya lihat foto bersama Pak Presiden, kasih semangat moral. Itu sejak teman-teman sejak waktu di lolos kualifikasi di Bangladesh. Yang diharapkan teman-teman adalah waktu itu pemain kurus, kok kita nggak diundang ya ke istana gitu. Padahal kita buat nama bangsa loh gitu kan, tapi akhirnya diundang ya? Akhirnya diundang gitu kan. Nah itu suatu kebanggaan juga buat teman-teman, sampai di istana gitu kan, kita bisa foto bersama, bisa bertatap muka langsung dan berbicara dengan Bapak Presiden. Dapat gitu. sangu nggak, Mas? Alhamdulillah pemain dapat sangu. Wah, thank you dong udah Bapak Presiden kita ya. Terima kasih buat Bapak Presiden Jokowi. Saya kira udah sampai istana, buat laporan aja Mas Tom. Dan siapa tahu Bapak Presiden memerintahkan PSSI, Menteri BUMN jadi satu, menunjukkan satu fasilitas lah untuk PSA ini ya. Jadi Mas Tomo, kalau kita ngelihat PSAI yang 5 tahun tapi udah masuk ajang Piala Dunia, saya kira ini patut dapat 2 jempol ya Mas ya. Walaupun secara dana, secara fasilitas masih minim sekali. Betul. Jadi saya harap teman-teman yang melihat program Satu Cerita untuk Indonesia ini yang terketuk hatinya, siapa tahu menjadi pembina, sponsor utama mungkin ya Mas ya, bahkan memiliki liga khusus untuk teman-teman disabilitas ini ya. Mas Tomo, kalau kita ngelihat Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 2016 itu kan semua teman-teman disabilitas mempunyai hak yang sama, ya kan? Ada kendala-kendala nggak Mas dari teman-teman disabilitas ini untuk mewujudkan undang-undang ini dalam kehidupan mereka? Masih ada juga sih, masih banyak ya, bukan hanya di bidang olahraga ya, hal-hal yang lain juga masih banyak sih sebenarnya. Bisa sebutkan Mas, apa yang diharapkan ini penting sekali? Ya pemerintah harus mengimplementasikan undang-undang yang kan memang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini sudah tidak mengatakan bahwa belas kasihan ya, jadi penghormatan, kesetaraan gitu kan, itu sesuatu hal yang memang tidak mudah sih buat teman-teman disabilitas yang dahulunya, yang sudah lama gitu, yang ibaratnya orang bilang hanya belas kasihan, sekarang untuk kesetaraan itu aja masih banyak hambatan. Seperti untuk di Jakarta mungkin ya sebagian sudah ada yang akses gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di daerah itu kan yang namanya aksesibilitas gitu kan, atau pelayanan untuk transport umum atau hal yang lain itu masih belum. Gitu. Hambatannya banyak sebenarnya. Iya, iya. Jadi kita berharap lewat Undang-Undang 8 2016 ini teman-teman disabilitas mendapatkan hak walaupun masih banyak tantangan demi tantangan ya. Dan kita harapkan paling tidak Kementerian Menpora atau
BUMN bisa menjadi wadah untuk mendanai PSAI inilah, saya kira ini hal yang sangat penting ya. Kita berdoa ya Mas terus ya, kita dorong, kita harapkan dan kita mengetuk pintu lah, karena ini stigma pandangan yang keliru dari masyarakat mulai di-adjust dengan berdirinya PSAI ini, bahkan sampai ajang Piala Dunia ini keren sekali sih ya Mas ya. Mas Tomo, saya barusan dengar juga akhir-akhir ini barusan mendirikan wasit ya. Gimana tuh wasit sepak bola amputasi Indonesia? Gimana ceritanya? Jadi keren banget loh. Kan perkembangan sepak bola amputasi Indonesia udah mulai nih naik. Tapi kan kita butuh SDM untuk wasit gitu. Karena selama ini yang kita gunakan wasit adalah wasit yang biasa teman-teman pakai di Indonesia waktu main Piala Menpora, itu rata-rata wasit futsal dan wasit sepak bola konvensional. Nah akhirnya kita masuklah di dalam program nasional ini pelatihan wasit. Nah pelatihan wasit pertama itu diadakan kemarin belum lama. Ada berapa banyak Mas? Untuk saat ini di Jakarta baru ada 4. Oke. Jadi dari Jakarta ada 2 wasit. Untuk DKI ini ada, untuk yang pusat kita punya ada 3 gitu. Jadi pelatihan wasit pertama itu kemarin ya, kebetulan kita juga mendapat support dan acungan jempol dari Presiden Jan Krab sebagai komite wasit di WAF itu, bahwa hanya baru negara Indonesia nih berpikir untuk wasit gitu kan di sepak bola amputasi. Dan besok rencananya di tanggal 14 itu ada pelatihan wasit untuk di Jawa Timur. Walaupun sama bermain bola, tapi ada satu hal yang perbedaannya gitu kan. Kita menggunakan tongkat gitu kan. Itu kalau di sepak bola konvensional kan kena tangan tuh handsball. Tapi kita tongkat gitu kan. Tongkatnya handsball gitu kan. Terus berdiri dengan kaki yang diamputi, pada saat kita jatuh terus kita berdiri lagi ngambil bola dengan dibantu kaki yang diamputi atau lewat itu juga pelanggaran gitu loh. Jadi banyak yang harus diiniin, regulasi wasitnya masih harus banyak diperbaiki semuanya. Tapi ini satu program pemikiran yang mulia sekali lah Mas Tomo ya. Mas Tomo ini senang sekali bisa berbincang-bincang dan kita harapkan teman-teman seluruh Indonesia yang melihat program ini bisa ambil bagian ya dari kemajuan PSAI sendiri ya. Mas Tomo, ada pesan-pesan atau target PSAI ke depan sendiri apa Mas? Targetnya ya program apa yang sedang kita canangkan bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Apa targetnya? Targetnya ya kita bisa menciptakan pemain tim sepak bola putih yang benar-benar hebat, gitu kan. Terus menjadi tim yang benar-benar kuat nanti persiapan untuk di Piala Asia, Piala Dunia gitu kan. Karena Piala Dunia kemarin adalah suatu pembelajaran buat kedepannya kita, gitu. Banyak yang harus kita pelajarin. Piala Dunia itu setiap 4 tahun atau? 4 tahun. Setiap 4 tahun 4 ya? Tahun. Jadi nanti 2026 lah ya. 2026. Kita persiapkan bisa masuk top 10 atau top 3 lah ya Mas Tomo ya. Iya, paling tidak target waktu kemarin kita di Piala Dunia kemarin kan 10 besar kan. Itu bisa tercapai lah gitu kan. Bisa atau lebih dari apa yang kita targetkan. Iya, iya. Mas Tomo, ada pesan-pesan atau mimpi-mimpi dari Mas Tomo pribadi atau PSAI yang ingin disampaikan nggak Mas? Monggo Mas. Mimpi saya sih mudah-mudahan di sepak bola amputasi di Indonesia ini terus berkembang, khususnya para pengurus juga jangan bosan-bosan atau jangan patah semangat. Tantangan ke depan lebih berat dari yang sebelumnya, walaupun kita sudah mempunyai nama besar, tapi tidak cukup sampai di situ. Kita tetap masih terus berjuang dan berjuang. Amin. Wow, Mas Tomo sukses ya. Salam buat semua pengurus dan juga pemain-pemain dalam PSAI ini dan semua liga di Indonesia ini supaya hebat, semakin maju dan
Garuda Enough ini bisa menjadi satu kontribusi yang besar dalam dunia olahraga dan membawa nama harum Indonesia. Sukses ya Mas Tomo. Sukses. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dalam Satu Cerita untuk Indonesia ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program selanjutnya di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.